Nah, Tuhan berkata Asher Eyeh Asher. Artinya Yod He Vav He. EY bukan? Iya, salah suara baca tadi. Iya kan? Itu artinya kan Yod He Vav He, betul? Yud He Vav He. Ya. Dalam geometria Ibrani, Yod itu Bentar. Kalau EY adalah Yod He Vav He, itu tampilkan dulu Bang. Soalnya ada perbedaan di kalangan Kristen ataupun Yahudi itu. enggak, itu aku adalah aku katanya ya. Itu apa berarti Yod He Vav He. Sudah. Orang Ibrani itu tidak mau menyebut Yod He Itu Vav He. Musa Bang. Musa yang disuruh bilang. Musa yang disuruh bagaimana cara aku berkata kepada Bani Israel. Lalu Tuhan bilang, katakanlah aku adalah aku yang telah mengutus aku gitu. Artinya tuh Musa yang bicara di depan Bani Israel. Iya, itu dalam bahasa Ibrani ya, terjemahan Ibraninya itu artinya Yod He Vav He. Makanya baca konteks Ibrani. Udah. Yod itu artinya tangan. He itu artinya sesuatu yang abadi atau yang kekal. Siapa yang kekal di dunia ini? Tidak ada kecuali Tuhan. Vav itu Bang, itu kalau tangan dipaku itu kan perspektif kalian Kristen. Emang Yahudi nggak ngerti Yod He Vav He artinya apa? Kenapa kalian nggak pakai perspektif Yahudi? Itu kan cocokologi kalian, doktrin kalian. Kalau memang begitu ya tunjukin Yahudi yang bilang gitu. Ada nggak satu Yahudi ortodok yang bilang kayak gitu, tangan dipaku gitu? Dengar dulu, dengar. Kalian tahu nggak, Bang? Bentar, Yesus itu dalam iman Yahudi matinya bukan disalib, digantung, Bang, digantung. Dengar dulu, udah dengar aku ngomong ya. Kita pakai menurut pendapat kalian ya. Kitab Kejadian 1 ayat 1 itu apa bacanya? Kata-katanya. Apa? Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya. Kenapa pada mulanya? Nah, dengar dulu ya. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Udah. Dalam bahasa konteks Ibraninya, Bereshit bara Elohim. Bereshit itu tuh artinya apa? Bet, res, alef, sin, yod, dan taf. Artinya, bet sama res itu artinya putra. Alef itu Tuhan. Sin itu hukuman atau dihancurkan atau dilemukkan. Yod tangan, taf salib. Maka tadi kalian bilang bahasnya dari konteks mana? Ini Bang, itu kan doktrin kamu Kristen yang istilahnya tuh bisa disebut dengan cocokologi. Yahudi kan taunya Yesus itu mati dirajam. Ada yang bilang mati digantung, kok tiba-tiba salib pula. Dengar ya, makanya dibilang tadi konteks Ibrani, dalam bahasa Ibrani Waalaikumsalam. Loh, itu konteks Ibrani yang Anda bicarakan adalah orang-orang yang sedang menggunakan bahasa Ibrani. Siapa mereka yang bilang Yesus disalib? Mereka bilang Yesus dirajam, dimatikan dengan dirajam. Ada yang bilang digantung. Nah, sekarang ketika Anda menggunakan cocokologi Yod He Vav He dengan kata Yod artinya tangan, terus adalah kekal. Orang Yahudi mana yang percaya seperti itu? Lah kalian baru muncul di abad ke-16 lalu tiba-tiba mengartikan Yod He Vav He itu adalah tangan yang dipaku yang kekal. Nah, oke. Itu namanya asumsi, bawa literaturnya. Kalau Bang Billy ada, naikin Bang Billy nih. Enak nih makanan Bang Billy nih. Men. Sama. Kalian juga muncul 600 tahun setelah Kristen, kok kalian bisa menerjemahkan Alkitab? Mana ada kami menerjemahkan kitab kalian? Mana ada? Enggak ada. Nah, gitu. Makanya aku bingung. Mana ada kami menerjemahkan kitab kalian? Emang kitabmu apa coba? Gini ya, kitabnya kalian Perjanjian Lama itu. Aku tanya dulu, kamu Protestan atau Katolik? Mau Protestan mau Katolik aku gak masalah. Aku itu follower. Beda. Kalau Katolik itu ada 73 kitab, 70 lebih kitab. Protestan punya 60 kitab. Kok mau Katolik beda, liturginya aja beda kok, sama pula. Men, kamu Sunni, Syiah atau Ahmadiyah atau kayak mana ini? Saya Muslimah. Aku juga Kristen. Kan ada Sunni, ya, ada sekarang aku Sunni, tanya, apa beda Syiah tentang konsep ketuhanannya dengan Sunni? Apa aku tanya? Konsep ketuhannya apa bedanya? Men, aku itu gak mau baca Al-Quran karena aku anggap gak penting. Beda sama kalian. Bagi kami gak masalah aku mau baca apa tidak. Tapi kalau kau mau menerjemahkan kitab Yahudi, jangan kau ngeklaim sok-sok Yahudi. Kau di sini orang Yahudi pun bisa menjelaskan. Bukan menjelaskan Yahudi. Nah, kan gini, kau itu kan sibuk menjelajah apa? Membaca Al-Quran, membaca Alkitab. Seolah-olah kau itu gak percaya dengan keyakinanmu. Kok seolah-olah kau pula yang menyimpulkan? Memangnya orang-orang yang belajar STT, pastor-pastor pendeta yang belajar Islamologi itu nggak percaya sama Kristen?
Gini. Kau tengok aku STT ditanya. itu sebelum mereka menjadi pastor dan pendeta apa yang mereka itu. pelajari? Islamologi. Tahu kau berapa SKS mereka belajar Islamologi? Ada yang 4 SKS, ada yang 2 Begini. SKS loh. Kan begini. Kadang Kok bilang tadi, berani-beraninya kalau kau aku ditanya, mentafsir, dengar dulu. memutuskan. Terus yang ngomong. Kau terus yang ngomong, dengar dulu aku. Nah, aku itu nggak pernah suka membaca Al-Quran. Kenapa? Karena aku nggak percaya. Nggak percaya ngapain aku baca? Itu nggak ada urusannya dengan kami, itu urusanmu. Apa pula urusannya kau curhat di sini? Itu Dengan urusanmu kami kan? yang sibuk membahas Alkitab, seolah-olah kau nggak percaya dengan keyakinanmu. Loh, kalau ada orang Kristen yang sekolah di STT belajar Islamologi, kau pikir dia nggak percaya sama Kristen? Kau Kalau tahu itu kan istilahnya orang belajar. Belajar itu apa? orang- Ilmu kalau itu orang- konsepnya universal, tahu kau? Kalau orang STT memang itu kuliahnya. Nah, kau pikir kami ini nggak boleh belajar tentang Bible itu biar tahu kami mana Emang jantan, mana betina? Emang kau sekolah di STT? Loh, kutanya, memangnya kami boleh sekolah di STT yang Muslim? Boleh. Mana ada, bohong kali kau. Nggak ada. Inilah bedanya kau dengan kami Kristen ya. Kami Muslim nggak perlu mempelajari kitab kau di sekolah kami, nggak ada tuh belajar kristologi. Sekarang ini kami belajar otodidak kristologi. Agar apa? Agar kami tak ditipu-tipui sama kalian yang mengaku-ngaku kami lebih benar daripada kalian jalan keselamatan dan Yesus. Iya. Tahu-tahu kami baca teks asli kitab kalian. Oh ternyata begini. Inilah gunanya kami belajar. kan itu sudah. Tapi Itu sedangkan kau sendiri jelas dalam kau baca, kan? STT sekolah kau sendiri belajar Islamologi. Kau pula yang bilang-bilang kami nggak perlu baca Al-Quran. Orang berpendidikan di kalangan kau aja belajar Islamologi kok. Aneh kau. Jelaskan, kau jelas membaca Alkitab karena kau nggak yakin dengan keyakinanmu. Aku itu nggak Karena pernah kami baca yakin. Alkitab. Salah. Yakin. Kok Breming ini kita tadi lagi diskusi bukan karena nggak yakin, Kok kau bro. pula bilang kami nggak yakin dengan Bukan, keyakinan itu kami? jelas. Justru karena kami yakin dengan Al-Quran, kami buktikan Tadi kalau itu jelas. kau itu salah. Tadi ku jelaskan kan menurut konteksnya Ibrani kau bilang Konteks itu kan Ibrani. terjemahanmu. Coba kau Ibrani tunjukkan nggak buku begitu. aslinya. Kau jelaskan secara gramatikal bahasanya kalau kau bicara konteks Ibrani. Pandai kau bahasa Ibrani rupanya. Pandai. Ya udah kau jelaskanlah gramatikalnya. Ya, kan Kalau aku Yod jelaskan, Hefafe aku itu jelaskan. adalah kayu tangan dan dikekal ditusuk-tusuk. Coba kau jelaskan. Kan aku jelaskan tadi, tapi kau nggak Mana? bilang- Siapa skolar Mana? Kristen, Enggak, itu skolar sosiologi Yahudi yang tadi itu. menganggap itu betul? Karena udah aku jelaskan tadi, itu kan menurutmu kau bilang. Sekarang aku tanya, kau ngapain jelaskan kekristenan? Tapi itu kan menurutmu. Padahal Siapa yang jelaskan kekristenan? Lucu kau. ingat Kau di kata-katamu sini tadi. ngomong pakai asumsi, kami sanggah lah. Kami anti asumsi di sini. ya aku juga hati asumsi. Kau pakai literasi mana orang Yahudi yang bilang Yod Hefafe artinya tangan dipaku ditusuk? Kau tahu Yesus menurut orang Yahudi dimati dengan dirajam, tahu kau? Enggak bener itu. Itu kan menurutmu. Oh, nggak bener pula. Makanya kau baca literatur Yahudi. Kalau kau baca konteks Ibrani, kau serahkan sama orang yang berbahasa Ibrani. Kau pula yang mengartikan. Lucu kau. Iya, kau yang lucu ku tengok ini dari Dia tadi. pakai kacamata kuda soalnya, Ripa. Iya. Masuklah. Mana? Madam nggak ada gambarnya ini. Kacau kita ada nih. Kabur. Iya kak. Lucu kali dia kak. Dia jelaskan Yod Hefafe itu artinya tangan yang Kalau dipaku kau ditusuk. pakai kacamata kuda, kau ngerasa kau paling benar. Tapi makanya aku bilang, baca dulu kitabmu. Baca dulu referensi. Gak usah jauh-jauh. Yang satu rumpun sama kau aja. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Tidak rela dikatakan kalian satu Tuhan. Dan kalian sama-sama berbeda. Gak usah lah jauh-jauh ke Islam kau. Coba kau ke perjanjian lama aja sama orang Yahudi. Apa persamaan kalian? Jelaskan. Nah, udah dibaca perjanjian lama, makanya kan aku terlalu yakin dengan Alkitab, makanya aku baca Alkitab. Aku nggak punya waktu Ya, untuk membaca saya Al-Quran. sebenarnya ada pertanyaan Iya, dari tadi yang pokoknya saya kan simpan. itu adalah jalur agama kau dari awalnya itu Yahudi. Nah, kenapa sekarang kalian berbeda? Kau pertanyakan dong itu. Perkara keyakinanmu dan opinimu itu urusanmu. Kita nggak bicara opini sekarang. Oh, Kita iya. bicara Begini, apa kau yang sok nyata bicara- terjadi di dunia ini. Kau sok-sok bicara Sebentar, bahasa Yahudi, Sebentar bahasa bang, orang navigator, Yahudi. sebentar. Saya Tapi mau kutarik bertanya. nanti tentang ibadah Sejak orang kapan Yahudi. pula kami di sini bahas Yahudi? Kau yang bahas Memang orang Yahudi ini dari tadi. on PA kau ya, baru keluar kau dari ODGJ. Ya. Siapa yang bilang aku paham? Kau yang PA. Kok peyung kau? Dari mana kamu kami bilang dari tadi ada ucapan kami hari ini bilang kita semua tahu bahasa itu? Ada? Iya, Ada kau dengar? kau yang menjelas-jelaskan Yod Tapi kan Hefafe yang tadi. dibahas tadi kan Kau Yahudi. yang menjelas-jelaskan Yod Hefafe tadi. Kau bilang Biar tahu pakulah kau ya tangan orang lah. ini menghabiskan uang. Kau tahu Nandar itu dia kursus Ibrani itu berapa? 1 juta 1 itu dia kau juta tahu nggak? per bulan bayar kak. Nggak kenal Biar aku tahu Nandar. kau Siapa pernah itu kau Nandar? lakukan itu. Kalau kau nggak Siapa pernah itu lakukan Nandar? itu jangan kau Siapa itu banyak Nandar? omong di sini. Siapa itu Nandar? Siapa itu Nandar? Gak kenal aku Nandar. Nggak apalagi kau orang baru di sini yang coba-coba mau bicara sama orang-orang hebat di sini. Paham nggak kau? Bentar. Sekali.
Ajar kau sama mamaku kan, Emosi, asain kau. awak. Dimakan kau sama Biarin mamaku. si Kalau di navigator sini tuh ngomong. kita berdiskusi. Kalau kau tidak mau tahu atau kau merasa kami salah, kau catat, kau counter dengan pernyataan kau yang kau dapat di dalam kita. Jangan kau ngomong, aku lagi ngomong. Jelas kok nggak jelas. Kau nggak mau dengar. Pula kau ngejelasin pakai apa? Kau pakai ludah aja kau ngejelasin. Pakai data kau jelasin. Jangan pakai ludah aja. Dijelasinnya. Coba navigator, kamu bicara dalam konteks orang Yahudi yang menguatkan argumen kamu, tapi jangan cocok lagi coba biar netral. Kalau kami tadi tidak hanya konteks Islam, tapi kami bicara dalam konteks Yahudi. Nah, dalam konteks Yahudi, contohnya begini ya. Kau jelaskan sedikit ya. Yahudi ada Paskah nggak? Pesta Passover. Apa ini? Apa pula nih? Kemana perginya nih? Nah, kau bilang katanya tadi mau jelaskan cara Yahudi. Kau jelaskan. Kok Orang kau Yahudi yang menjelaskan? Kau jelaskan. Kok kami pula kau tanyakan? Aneh kau mau bertanya atau mau menjelaskan kau? kan ku tanya dulu. Mana tahu kau nggak Ya ngerti kau apa-apa. jelaskan aja. Kau tanya-tanya. Kau mau bertanya, mau belajar kau sama kami Jelaskan atau aja. kau mau jadi guru? Belajar sama kau. Nggak penting kali belajar sama kau. Makanya kau jelaskan. Kau jelaskan sekarang. Jangan kau banyak tanya pula. Nanya-nanya pula kau. Makanya kau diam. Kau ngomong terus. Kau tadi nanya ke kami, yang ngomonglah kami. Makanya kau diam. Oh, jangan dikasih panggung lah, Dedi. Jangan dikasih Katanya panggung. Orang-orang kayak Orang-orang gini gimana? dikasih panggung ya. Gak ada Udah ilmu. coba jelasin navigator. Dari Oke, dengar, perspektif dia. Yahudi coba. dengar ya. Yang Dengar menguatkan ya. argumen kamu. Oke. Orang Yahudi ada perayaan Paskah kan? Ada. Passover Paskahnya ya. nggak sama kayak Paskah kau. Nah, ini udah menghakimi kau. Kok menghakimi? Kau tunjukkan kesamaan Menghakimi Paskah kau kau. dengan orang Yahudi. Coba kau tunjukkan kalau memang dia sama. Itu Menghakimi. makanya kau jelaskan dulu. Kau mana Makanya tunjukkan jangan datamu? tahu Tunjukkan kau. datamu. Tunjukkan data. Jangan. Tunjukkan data. Woi, Sebutkan. Suara Ini aku jelaskan. Ini aku jelaskan. Kau pikir aku mau kalah sama kayak perempuan kayak kau? Aduh, ku buang perempuan kayak kau itu. Ya memang di Kristen perempuan terbuang berarti. Kami Bukan beda. di Kristen, Islam itu perempuan dimuliakan dalam kau, dalam iman dimuliakan, kau. dipoligami. Perempuan harus Poligami, turun kan? tunduk. Ya poligami emang apa Poligami. salahnya? Apa salahnya? Daud, Abraham poligami. Kau pikir, hah? Tuhan kau di bilangan 31 minta perawan 30 orang. Buat apa coba? Di mana Kau tengok ada di bilangan 30 pasal 31. Tuhan kau meminta upeti Di mana? perawan 30 orang. Buat apa Tuhan kau minta perawan? Di mana? Di mana? Hah? Di mana? Di Kenapa? mana? Kau Di tengok mana? bilangan Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Kau Di mana? tengok Di mana? bilangan Di mana? pasal Di mana? 31. Di mana? Di mana? Kau tengok Di mana? pasal Di mana? Di bilangan mana? Di pasal mana? 31. Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Bilangan pasal 31 Dedi, bacakan Dedi. Kau sama perempuan yang kayak gitu cakapmu. Iya, Tuhan kau perempuan Tuhan lebih perempuan kau daripada aku, tahu kau. Tuhan Lebih kau perempuan aja, kau. Tuhan kau aja itu meniduri janda-janda mandul. Mana tuh coba? udah aku campak Jangan dikasih panggung orang kayak gitu, Dedi. Kau Kau filter lagi dulu. malah. Kalau sudah kalau followernya sudah banyak, kita kunci tadi ya sama dia. dekku. Iya. Dia melampakan dia. Hah? Tuhan minta Udah upeti kelamaan 30 dia. perawan. Aku tanya Kak Yani. Tuhan minta upeti yang perawan 30 orang. Apa salahnya yang janda? Kenapa perawan? Apa gunanya yang perawan? Aku tanya dulu. Oh, ngamuk lah aku. Enggak. Kenapa kok Tuhan minta perawan 30 orang coba? Kasihan yang janda-janda. Memang nggak boleh yang janda melayani Tuhan. Nggak, kalau Tadi orang saya kayak sebenarnya gitu, ada pertanyaan. dia belum tentu membaca Bible-nya. Jadi ya begitu ceritanya. Ya, ada dogma aja itu. Saya ada pertanyaan tadi sebenarnya sama dia. Itu Yesus mati dikubur apa diletakkan gitu aja sih? Gitu aja. Aku kalau ketemu orang kayak gitu, iya aku imbangi. Tapi kalau ketemu orang santun, sorry ya, kami nggak diajarkan tampar pipi kiri kasih kanan. Ya bodoh kali kalau aku mau kayak gitu. Orang-orang kayak gitu mau dibiarkan ngomong sembarangan di sini, sorry ya. Ya, mau sembarangan. Sependapat unik. Ngomong-ngomong, Ripa, udahlah, nggak usah kita bertegang tuh orang yang nggak penting. Yang penting-penting Enggak, aja aku bahas memang ini. udah ke Medan-Medan dan aku sejak berkawan dengan kakak. Jadi memang suaraku kayak gini sekarang. Coba coba. Nanti kau ajari kau macam mana cara yang kayak kita itu ya kan. Dia ada Bang Dedi, jadi pas Jadi tentu Bang mana. Rifa, Sama kayak Madam, Bang Erik. Bang Dunia, saya izin turun ya, mau sholat dulu ya. Izin turun Oh iya, saya. siap. Waduh, Oh masuk iya, segar. lanjut. Assalamualaikum. Enggak, ini kan enggak marah ini. Memang orang Medan kan memang logatnya gitu. Aku kan Uni, berkawan ini dengan Kak Yani. ada domba tersesat Uni. Coba kalau seger-seger baik-baik aku seger. Seger. Marah kenapa Uni? Nggak Jangan ada, kita Dek. merajuk lah Uni. Enggak ada dekku. Aku baik sama seger-seger ini walaupun dia kayak gitu. Dia baik ini. Seger-seger ini pernah loh. Dia masuk ke room Paul Dong ya. Dibelanya loh perempuan muslim loh Kak Yani. Walaupun kayak gini-gini dia ada baiknya anak ini loh. Ya mudah-mudahan dia dibukakan hatinya ya Enggak kan. Uni.
Jadi gini, aku kasih tahu ya buat Uni ya. Aku kasih tahu. Aku punya buat juga Uni, punya buat aku saudara. Buat aku nggak segar. Nggak enak ini. Nggak boleh pilih kasih seger. Langsung diam dia. Demian, ini adikku juga nih Kak. Ini adikku kesayanganku juga nih Demian nih. Jadi aku tengok siapa yang masuk dulu. Kalau yang masuk itu hantu belau, nah mendajal lah aku ya kan. Kalau Ya masuk itu dia, saya bilang kalau kita dihadapkan orang dengan bahasa keras, kita ini kan manusia bukan malaikat. Kalau dia sudah mulai keras, kita pelan juga dia udah keras, kita ya keluarlah asli awak ya kan, namanya manusia bukan malaikat. ngomonglah kalian seger-seger sama Demian nih. Aku makan juga lah Ripa, gara-gara kau pun Ripa. Udah lapar loh kalian. Jam 12 loh ini loh. Udah makan kau Demian, seger-seger. Ada Tante Uti naik Tante Uti. Uni, Tante aku mau Uti. tanya Udah. apakah Uni punya Mana? saudara Kristen? Kabur Aku dia. tanya Uni Ripa dulu. Punya, saudaraku ada yang Kristen namanya Demian. Aku sayang kali sama Demian itu. Nah, makanya itu Uni. Iya, Oh, ada nih saudaraku Buti itu. nih. Saudara aku Buti, itu. naik Buti. Turunkan seger-seger. Ah, seger-seger nih pula. Oke, naik Buti, naik Buti. Naik Buti. Muslim Uni. Makanya aku Apa seger-seger tuh? Silakan naik Buti. Buti. Enggak gini loh. Kalau diskusi. Jadi kau ketemu. Hah? Jadi kau ketemu. Kenapa? Belum jadi minggu depan sama Tante Uti lagi sibuk Tante Uti. Kakak Uni Tante kau SMS nggak kau jawab. Tante Uti sibuk dia ngajar. Jadi dia tunggu waktu dia luang aja nanti baru kami ketemu. Ya kan Tante sayang? Kan? Udah sayang sama dia. sekarang ya. Pret. Aku cuma lewat-lewat. Ngobrol. Tante aku sayang padamu Ambil Tante. makan aku ya woi. Kamu lah Rifa woi. itu sama Damian. Rifa aku saksi mata. Kenapa Uti? Apa kabar Uti? Salam kenal. Baik, Madame Yani. Kenapa Kak? Kenapa Tante si Demian? Kok kau panggil tante dia? Rupanya setua apa dia? Kau Ripa? Enggak, memang Kakak Tante aja lah. dulu. Enggak, memang Berapa Tante umur aku Uti? dia. Berapa umur Uti? Masih muda. Aku padahal sama-sama punya anak kok. Masih Udah, muda dia, jangan kau panggil Aku tante panggil dia. kakak aja lah Kak Uti. Nah, yuk lah Kakak Kak aja, Uti. kakak. Jumpa kita Kak Uti. Jadi Sama apa? Damian, ayo sini aku jadi pengamat ya. Dia jadi pengamat pula. Adunya aku sama Demian. Kami berkasih sayang berdua. Enggak kan kami bisa diadu ya kan Dem? Pret, kata si Damian. Kok Pret pula sih? Tanya Demian itu. Dia sayang sama aku loh. Pret. Nah, Kau Ripa, ada mamanya di sini, mana berani dia ngikutin kau, cemana kau ini? Iya, mamanya. Pret. Dem, kau mengkhianati kita ya, mengkhianati hubungan kita kok Dem ya, mentang-mentang ada Tante Uti di sini ya. Kau pengkhianat Dem. Iya. Nggak apa-apa lah Rifa, wajar lah itu. Nggak usah terkejut. Iya, Demian mengkhianati aku dia. Di belakang sok-sok sayang dia sama aku. Tiba-tiba depan Tante Uti langsung dia pret katanya sama aku. Kau Demian. Jadi kalian yang diincar sama Demian, cewek-cewek di bawah jangan percaya ya. Demian itu memang begitu, dia tebar pesona dia kemana-mana dia. Lanjutlah, mana ini kok diam Apa kali? cakap? Sambil makan nih Uti. Tante Uti, kami makan Ya, loh. silakan Pak, silakan Mbak dimakan Madam. Kurasa Uti ini lebih muda dari aku ya kan? Si muda dia. Tambuci makannya. Everything you 35 want. umurnya. Tante Uti tuh umurnya 35, sebaya aku. 35. No. 35 kan, Auntie? No, 40 maybe. Ah, 60. Kurang ajar kau. Memang kenapa sih umur jadi masalah? Kalian itu nggak punya pembelaan Pak, selain dengan Enggak. umur-umur. Loh, tadi kan berdasarkan tante dan kakak itu loh, kok jadi tersinggung si Uti ini. Dia masih muda Kak ini. Umur-umur yang dipermasalahin. Auntie, I want to ask you. You suka jengkol, Auntie? Auntie, you suka jengkol nggak?
Permasalahannya tadi kan kita bicara kakak dan pemanggilan nama, jadi umur itu menjadi tolak ukur, Uti. Kalau misalnya Anda umurnya 25 atau 35 dipanggil tante itu kan nggak cocok untuk seorang Rifa. Cocok. Aku masih 20 ya. Nah, kalau misalnya Rifa ini umurnya 18, itu cocok. Itu loh, tolak ukur umur itu. Loh, aku kan 20. Rifa, ntar malam kita debat ya di TikTok ya, di sini ya. Oke, di mana? Room siapa? Room tante apa room aku? Selesai jam 6:30 lah di sini. Room siapa? Rifa aja, aku nggak diajak, Uti. Up to you. Room siapa? Room siapa sayang? Oke. Oh sayang, room Oke. siapa sayang? Demian kau ikut kau Demian, temani tantemu. Jadi Wijaya di sini aja nggak apa-apa. Kau temani Oke. tantemu ya Demian, sama Demian. Tapi tante Uti bagi-bagi lah dia ngomong, jangan tante aja ngomong, si Demian nggak dikasih ngomong. Oke, Bu Uti jam berapa ntar malam? Jam 8 ntar malam. I will be here 6:30 6:30 ya. No, 6:30 cannot lah. That's Maghrib for Islam, Uti. Nggak Yes. bisa. You can say 7:30 or 8. 8 is okay. After Isya. Jam 8 ya. Oke, siap. Di sini ya, oke. Aku buatin. Oke, Angki. I will be there for you, Uti. Aku berdua sama Madam Yani, Tante Uti bersama Demian berdua. Benar ya, Demian you No English. No English. No English. No, what about friends? I'm practicing you to speak English because it's easy to speak. Okay. All Kasih right. Demian lah Tante. Ah. International language, so everybody must know English. Tapi kasih Demian, dia belum belajar lagi, ajarilah dia dulu. No. What about friends? Do you speak French? Everybody yang mau go internasional harus bisa. Aku lah mau Tante. Bagaimana kalau Tante ajak Sob Katul, Tante sama Sob Katul, aku sama Madam Yani. He doesn't like you very much. How come? He doesn't want to follow you. He doesn't want to see you, or even. That's the problem, Uti. Because he is hantu belau yang takut sama aku. Because when we speak about religion, you don't need to look after the personality. Because what we talk about and we debate about is the Sob Katul kan takut sama aku. approval. Not about the personality. Apa itu yang jatuh, woi? Enggak, you are not her level, you know. Mana ada Sob Katul punya level, Tuhannya aja Triteos kok. You are not her level. Kalian. Sob Katul memang ada ilmunya. Just because she's living in abroad, you say she is not a level with Riva? Enggak, ini bicara tentang ininya lah, ideologinya. Mana ilmunya? Ilmunya apa? Ideologinya apa? Triteos dia itu. Enggak ada, nggak bisa. Kalau memang Aku nggak bisa buktikan level, dia Triteos. kalau nggak level, kenapa dia buka open live dan semua diangkat? Aku pernah itu waktu ada Dokter Chan dicampak karena aku belum selesai ngomong. Oh, Madam pernah dicampak. Dicampaknya diapain? Yeah, because the Dr. Chang directly saying like your Allah is donkey, your prophet is donkey. Do you think this is how to debate or how to discuss with other religion? I don't know lah. Everybody. Ya, you don't know lah. Tapi you bela lah. Macam mana lah? Ya, jam 8 ya. So don't forget, I will be back here at exactly. You say don't know. Tapi you bela. 8 WIB ya. Pokoknya begini. Oke. Ya, Okay, no. Siap. Okay, see you soon. See you tonight. Tentang tawari, tentang hafalan, tentang everything ya. No. We have to put the topic. Uti. Kertas putih atau One hafalan point. di dalam kepala. No, One what is point. the topic? Because Iti One topic. harus punya topik. General nggak One bisa. topic. Yes. Topiknya apa? Iya, mana yang valid ya, hafalan atau hitam atau putih, hafalan atau Boleh tulisan. boleh critical text boleh. What is that? Nggak. Kita ngomong satu topik. Topiknya apa? Minta critical text dia kak. Critical text mari kita buktikan kitab suci siapa yang benar-benar valid. Oh, jadi tentang ini. Jangan yang itu aja. Ya bolehlah. Tuh si Demian tuh, dia paham dia critical text. Critical text ya Demian. Udahlah, aku udah main-main dari tadi lu. Aku udah kayak anak kecil dari tadi. critical text-nya ayat berapa itu disebut deh, karena Al-Quran itu ada 30 juz. Begitu juga Injilnya. Semua lah. Nggak ada critical text per ayat. Semua dia buktikan aja kalau Al-Quran bisa dikritik. Tunjukkan aja kita mampu, gitu aja. Simple.
Oke. Siap, jam 8 ya. Oke. Yes. See you, Uti. Oke. Ya. Demian ngomong lah dek, kasihan kali aku sama Mude. Al-Quran itu nggak perlu dikritik karena udah salah gitu loh. Ya makanya Yang tunjukkan namanya aja. udah Tunjukkan aja nanti. Tunjukkan nanti di mana salahnya. Tunjukkan nanti ya. Kita bandingkan nanti. Ripa, that's why orang teologi yang bernama Bart Ehrman itu, yang bukunya sangat laris di Amerika, ya, yang notabene berasal dari pihak Kristen, berbicara tentang kitab kalian. Puas. Saya izin turun nih, mau sholat dulu ya. Aku juga lah. Aku mau turun dulu lah. Ya, kita nggak berbicara Bye. pandangan pendapat orang. Udah nanti malam aja. Jangan sekarang debatnya. Kalau mau debat ya sama Kak Yani lah. Kalau aku Mau malam aja. pandanganmu kamu nggak setuju terserah. Yang penting dia memiliki data-data yang valid ya. Oke, kita lanjutkan jam 8 ya. Jam 8 Dem. Jam 8. Jam 8. Nah, jangan baper kau Damien. Nanti jam 8 simpan itu semua. Nanti jam 8 ya. Wedding you. Ya, Siap. wedding you. Wedding. Mau wedding kau. Mau wedding kau Demian. Wedding sama siapa? Madam. Memadam dia. Kau memang cinta kok kemana-mana ya. Udahlah. Apain ngomong-ngomong kayak gitu, nggak penting itu. Udahlah, Uti emak gue tuh, anakmu Tante Uti tuh. Banyak anak-anaknya Tante Uti di bawah loh. Mama gue, emak gue, tante gue. Udahlah turun aku dulu. Aku mau kembali ke kayangan ya Kak Yani ya. Saya juga lah turun lah. Oke. Jam 8 ya. 8 PM ya. Bye. Oke, see you again. See you later. Bye. Ya.